Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Kali ini Fakultas Kedokteran Gigi menyelenggarakan Dies ke-74. Nah, dalam rangkaian Dies ke-74 ini menyelenggarakan kegiatan edukasi kesehatan gigi dan mulut kepada seluruh remaja di Indonesia khususnya. Nah, kami menghadirkan kurang lebih 12 departemen ya yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat dan satu program studi higiene gigi. Bapak Ibu sekalian, beberapa SMA yang telah dan ingin bergabung di dalam edukasi secara daring, diantaranya adalah SMA Negeri 1 Mataram, SMA Negeri 1 Temanggung, ada juga SMA Negeri 1 Kupang, SMA Stella Duce Bambang Lipuro, dan SMA Arnold Jansen Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini tentu sesuatu yang luar biasa ya bagi saya selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi mengucapkan terima kasih tentunya kepada kepala sekolah, para siswa, Bapak Ibu guru dari SMA yang telah berpartisipasi. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada adik-adik sekalian. Sehat itu penting, termasuk kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Gigi Suryono, SHMM PhD atas sambutannya. Sambutan akan dilanjutkan oleh Ketua Panitia Disnatalis FKG UGM ke-74. Maka dari itu kepada Dr. Gigi Alma Linggar Jonarta MKes kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang di sana ya. Sudah siang. Selamat jumpa ini sampai grogi nih. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi saya terharu karena sudah melihat video kiriman dari Bapak Ibu guru dari sana. Halo adik-adik, dadah semua. Jauh banget kita jaraknya ya. Saya sudah lihat videonya. Katanya hujan hari ini. Semoga tidak mengganggu jaringan internet di sana. Kami berharap begitu. Yang terhormat Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru SMA Arnoldus Jansen Kupang, NTT, yang terhormat para profesor dan Bapak Ibu dosen FKG UGM, serta yang terkasih adik-adik siswa-siswi SMA Arnoldus Jansen Kupang. Pada siang yang berbahagia ini, kita berkumpul bersama di sini secara daring mengikuti webinar edukasi kesehatan gigi dan mulut untuk remaja. Nah, ini adik-adik kan masih remaja nih, umurnya 16 sampai 18 tahun. Kegiatan ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan Dies Natalis FKG UGM ke-74. Jadi ceritanya FKG UGM ini akan berulang tahun tanggal 5 Maret besok. Nah, ini rangkaian kegiatannya. Dan tema kegiatan Dies adalah maju dalam kebersamaan, unggul dalam pencapaian. Selaras dengan tema tersebut, kami dari FKG UGM ingin mengajak siswa-siswi SMA di seluruh Indonesia. Ini sudah ada 4 SMA yang ikut dari berbagai daerah sejak minggu ini, yang kemudian untuk ikut dan dapat meraih capaian-capaian yang unggul dengan cara kami para dosen akan berbagi ilmu untuk Bapak Ibu guru maupun adik-adik di SMA ini. Narasumber webinar kali ini adalah para dosen dari Departemen Konservasi Gigi. Konservasi gigi itu nanti yang ahlinya tambal menambal gigi, bukan tambal ban ya, tambal gigi. Kemudian dari biomedika nanti yang akan mengajari misalnya misalnya ilmu faal semacam itu. Kemudian dari prostodonsia ini ahli gigi tiruan. Jadi bukan gigi palsu, yang tidak suka memalsu. Jadi membuatkan gigi tiruan, andai kata gigi kalian adik-adik ompong kemudian dibuatkan gigi tiruan. Begitu, semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua, untuk Bapak Ibu juga adik-adik semua di SMA Arnoldus Jansen, dan
semoga cuacanya semakin cerah dan internetnya tidak terganggu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan nanti akan memberikan narasumber. Selamat berwebinar. Semoga acara ini menambah pengetahuan dan kesehatan gigi dan mulut untuk adik-adik dan Bapak Ibu semua di SMA. Salam kenal. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Gigi Alma Linggarjonarta, M.Plus, atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, acara inti kita pada hari ini akan dimulai berupa webinar series yang akan disampaikan oleh para dosen FKG UGM. Materi pertama pada hari ini akan disampaikan langsung oleh Departemen Konservasi dengan tema Pencegahan dan Perawatan Gigi Berlubang. Hadir sebagai pembicara kita pada sesi pertama yaitu Dr. Gigi Andina Widyastuti SPKG Konsultan, serta akan dipandu oleh moderator kita yaitu Dr. Gigi Sally Septi Nugrahani. Sebelumnya, saya akan membacakan CV moderator dari Departemen Konservasi. CV Dr. Gigi Sally Septi Nugrahani. Lahir di Samarinda 6 September 1990, riwayat pendidikan S1 Pendidikan Dokter Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013, melanjutkan studi profesi dokter gigi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015, dan bekerja di RS Samarinda Medica Citra pada tahun 2016 sampai 2020, dan menjadi residen Departemen Konservasi Gigi UGM pada tahun 2020. Baik, untuk memulai sesi pertama ini, maka waktu kami berikan kepada moderator. Kepada Dr. Gigi Sally Septi Nugrahani, kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak MC, Mbak Isna, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak, Ibu dosen, kepala sekolah, dan teman-teman dari Santo Arnoldus? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sally Septi, dan hari ini saya diberi kesempatan untuk memandu acara webinar dalam Dies Natalis Universitas Gadjah Mada. Untuk itu, mari kita kupas tuntas hari ini dengan narasumber kita, Dr. Gigi Andina. Beliau adalah dokter gigi spesialis konservasi sekaligus dosen di konservasi gigi. Selamat siang, Dr. Sally. Baik. Untuk itu, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari Dr. Gigi Andina. Beliau bernama Dr. Gigi Andina Widyastuti, spesialis konservasi konsultan, tempat tanggal lahir Samarinda 18 Januari 1990. Selain mengajar, beliau juga mengkombinasikan aktivitasnya dengan melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta aktif di dalam organisasi Ikatan Konservasi Gigi Indonesia, dan juga sebagai anggota International Federation of Endodontic Association. Riwayat pendidikan, beliau mengambil sarjana S1 Pendidikan Dokter Gigi di Universitas Gadjah Mada 2011, kemudian selesai pendidikan profesi dokter gigi di Universitas Gadjah Mada 2013, selesai pendidikan spesialis konservasi gigi Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau juga telah mengambil spesialis konservasi gigi konsultan di bidang restorasi Kolegium Konservasi Gigi Indonesia. Saya harap hari ini teman-teman dapat aktif untuk bertanya. Jika memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan melalui chat Zoom dengan format nama kemudian pertanyaan. Baik, silakan untuk Dr. Andina untuk dapat memulai sesi webinar hari ini. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Sally. Saya sebelumnya izin share screen dulu. Ya, Dr. Sally, apakah sudah terlihat, Dokter, PowerPoint saya? Terlihat, Dokter. Ya, baik. Sebelum memulai, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, kemudian yang kami hormati
Ketua Dies Natalis FKG UGM ke-74, Dr. Alma Linggar Jonarta. Selamat siang, Dokter. Kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah dan guru-guru SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Yang saya hormati Profesor dan Dokter, dosen-dosen, terutama dari Departemen Konservasi Gigi, Biomedika Kedokteran Gigi, serta Prostodontia FKG UGM. Dan yang kami sayangi, adik-adik SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Selamat siang semuanya. Ya, saya harap kita semua dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada siang hari ini saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan sedikit sharing tentang pencegahan dan perawatan gigi berlubang. Ya, seperti kita tahu, lubang pada gigi itu merupakan salah satu masalah yang paling umum ya ditemui di kasus dokter gigi ya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang saat ini memiliki lubang pada giginya, ya. Ya, oke. Lubang pada gigi itu mungkin di sini saya akan memberikan sedikit pengantar ya, refreshment untuk Bapak Ibu guru, kemudian adik-adik SMA Santo Arnoldus Jansen. Karies gigi sendiri atau yang kita kenal ya sebagai gigi berlubang, dia merupakan kerusakan ya. Ketika sudah rusak, maka gigi ini tidak bisa sembuh sendiri, ya. Karena yang rusak itu apa? Yang rusak adalah jaringan keras gigi, ya. Jadi gigi itu sebagian besar isinya adalah jaringan keras, ya. Nah, gigi itu kalau misalnya kita mau mengenal lebih lanjut tentang gigi di dalam gigi kita itu ada apa saja. Ya, di gigi itu ada 3 struktur utama. Yang pertama ada email atau enamel paling luar ya, yang berwarna putih. Jadi gigi kita itu terlihat putih. Nah, itu putihnya itu adalah emailnya atau enamelnya. Nah, kemudian di dalamnya enamel atau email itu ada dentin. Nah, dentin ini dia biasanya berwarna kuning ya. Nah, kemudian di struktur paling dalam gigi itu namanya pulpa. Ya, pulpa ini yang isinya ada pembuluh darah, kemudian ada jaringan saraf ya. Jadi yang mensupport atau mensuplai kehidupan dari suatu gigi ini adalah rongga pulpanya ya. Kalau pulpanya sudah mati berarti giginya itu mati. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya tentang kita akan sedikit nanti menyinggung tentang gigi yang mati juga. Oke, nah karies gigi itu dia merupakan kerusakan pada jaringan keras gigi. Mula-mulanya itu ditandai dengan adanya proses pelarutan pada lapisan paling luar gigi, yaitu email. Ya, sehingga tidak jarang kita temukan ada lubang di permukaan email. Itu berarti mineral-mineral di gigi kita itu sudah sedikit demi sedikit mulai larut, sehingga dia timbul adanya lubang pada permukaan gigi. Ya, oke. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tahap-tahap ya perkembangan dari sebuah karies atau gigi berlubang ya. Jadi tahap pertama itu gigi berlubang itu diawali dengan adanya satu titik kecil pada permukaan gigi ya. Biasa kita sebut white spot. Jadi titik putih pada permukaan gigi. Nah, walaupun dia bentuknya baru titik ya, belum lubang yang besar, di sini sudah ada tanda-tanda pelarutan dari mineral-mineral yang ada di permukaan gigi. Nah, ini apabila tidak segera kita obati, tidak kita rawat, nanti dia akan berkembang menjadi karies email. Ya, jadi permukaan luar gigi tadi kan namanya email. Nah, itu kalau kita biarkan karies pada email atau lubang pada email dia akan semakin besar. Kemudian apabila tetap kita biarkan, ya kita tidak ke dokter gigi untuk melakukan perawatan, dia akan makin besar. Jadi kariesnya mulai turun, masuk ke struktur dentin. Di bawah email itu ada dentin. Nah, apabila, aduh ini giginya ngilu, tapi nggak apa-apa deh, saya bisa tahan, besok-besok aja ke dokter giginya. Nah, itu bisa jadi lama-lama kariesnya akan berkembang, ya lebih dalam, dia akan masuk ke dalam struktur gigi yang paling dalam, namanya pulpa. Biasanya kalau sudah sampai pulpa ini, aduh giginya sakit sekali. Ya, siapa di sini yang sudah pernah merasakan sakit gigi yang sakit sekali, gitu. Tidak sampai tidak bisa tidur. Ya, saya harap tidak ada ya, kalaupun ada tidak banyak ya yang mengalami sakit gigi seperti itu. Nah, kemudian gigi berlubang ini tidak pandang bulu teman-teman. Ya, dia bisa muncul di permukaan manapun di gigi kita.
bisa di permukaan kunyah gigi, ya, di permukaan kunyah sini, ya. Kalau gigi belakang itu kita bisa raba, ya, ada permukaan kunyahnya. Kemudian dia bisa juga muncul di permukaan halus gigi. Permukaan halus gigi itu misalnya apa, Dok? Ya, permukaan gigi yang menghadap ke arah pipi, ya, di sini, atau yang permukaan gigi yang menghadap ke arah lidah, itu juga bisa muncul di situ, atau di sela-sela di antara dua gigi, ya. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman itu sering makanan terselip, ya, di celah di antara dua gigi, itu biasanya ada lubang gigi di situ. Tapi kita tidak tahu karena biasanya tidak kelihatan kalau di antara dua gigi. Ataupun lubang gigi itu juga bisa timbul di akar gigi, ya. Jadi karies gigi atau gigi berlubang itu tidak hanya menyerang mahkota giginya saja, namun juga bisa menyerang akar dari gigi itu pada kasus yang lebih parah, ya. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang tanda dan gejala pada gigi berlubang. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat saat gigi kita itu berlubang. Pertama, yang paling jelas kelihatan adalah adanya perubahan warna gigi dari yang tadinya cenderung berwarna putih, kemudian dia menjadi berwarna coklat, atau lebih parah lagi menjadi kehitaman. Ya, jadi kalau lubang giginya itu sudah mulai hitam, itu berarti kita bisa mengira-ngira, oh ini berarti lubangnya di dalam sudah masuk ke struktur gigi yang lebih dalam. Nah, kemudian yang paling jelas terlihat gigi berlubang, adanya lubang, ya, namanya juga gigi berlubang, ya. Jadi permukaan giginya itu tidak utuh lagi, tidak halus lagi. Ya, pada kasus yang sudah lebih lanjut, lebih parah, itu ada lubang di permukaan gigi kita. Nah, kemudian biasanya ada timbul rasa nyeri pada gigi. Jadi giginya ngilu. Nah, itu bisa jadi gigi ngilu itu ada dua kemungkinan, antara gusinya turun, ya, sehingga terjadi giginya itu lebih sensitif, ya, hipersensitif gigi, atau memang di situ ada lubang pada gigi, ya. Gigi sehat harusnya tidak ada lubangnya, tapi ketika ada lubang pada gigi, berarti di situ ada suatu paparan terhadap saraf-saraf yang ada di dalam gigi, sehingga muncul nyeri pada gigi, ya. Seharusnya saraf itu tertutup oleh struktur jaringan keras gigi seperti enamel dan dentin. Ketika itu terbuka, dia menjadi tambah ngilu, ya. Nah, pada kasus yang lebih parah, ya, apabila gigi berlubang kita diamkan, tidak hanya giginya yang mengalami kerusakan, tapi kerusakan itu juga akan turun sampai ke area gusinya, sehingga tidak jarang kita temukan kasus gusi bengkak karena giginya berlubang, ya. Siapa di sini yang sudah pernah merasakan gusinya bengkak karena lubang giginya itu besar sekali, ya. Saya harap tidak ada, ya. Oke, ini gambaran skematik, ya, dari yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi, ya, tapi di sini lebih ke apa yang kita rasakan pada gigi kita. Kalau misalnya lubang pada gigi itu masih berupa titik, ya, atau kariesnya itu baru mencapai email, biasanya tidak terasa ngilu, ya. Tidak ada rasa ngilu sehingga teman-teman atau pasien-pasien yang lain itu sering tidak sadar kalau giginya itu mulai berlubang. Nah, munculnya ngilu itu biasanya ketika lubangnya itu sudah sampai ke struktur yang namanya dentin. Dentin itu tadi kita ingat-ingat, dentin itu ada di bawahnya email, ya, jadi lebih dalam daripada email. Ketika sudah sampai dentin, itu baru kita ngerasa ngilu, baru kita mencari pertolongan ke dokter gigi. Ya, karena memang jarang sekali yang sadar kalau ada lubang ketika dia tahapnya baru sampai karies email. Nah, kalau sudah sampai karies dentin atau lubang pada dentin itu baru kerasa ngilu, baru mencari pertolongan. Tapi ada juga pasien yang tahan dengan ngilunya, sehingga saya nggak sempat ke dokter gigi hari ini, besok-besok aja deh. Nah, itu bisa jadi lubangnya nanti akan berlanjut sampai ke pulpa. Nah, ini kalau dibiarkan, ini rasa ngilu yang tadi mungkin ngilunya itu hanya sebentar-sebentar, ya, setelah makan es atau minum minuman manis, celeng ngilu gitu, didiamkan sebentar hilang. Nah, nanti kalau lubangnya sudah sampai ke jaringan pulpa, ya, itu dia ketika sudah terjadi ngilu hilangnya lama sekali. Seringkali menyebabkan kita tidak bisa tidur kalau malam, jadi mengganggu istirahat kita kalau malam, ya. Ini tandanya lubang pada gigi itu sudah sampai ke struktur yang lebih dalam, namanya pulpa, ya, yang isinya saraf dan pembuluh darah untuk gigi kita, ya. Ini sangat
sakit ya rasanya. Nah, ini tidak jarang kalau lubangnya sudah sampai sedalam ini, itu akan menimbulkan kerusakan juga di jaringan di sekitar gigi ya, di bawah akar gigi ini. Nah, tidak jarang kalau ini dibiarkan juga lama-kelamaan giginya akan mati. Kemudian salah satu efeknya tadi munculnya bengkak pada gusi ya. Itu adalah efek jangka panjang kalau kita membiarkan gigi berlubang. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus adik-adik. Gigi berlubang ini contohnya pada gigi depan. Tadi saya bilang di awal, tahap awal gigi berlubang itu adanya satu titik di permukaan gigi yang bisa kita sebut sebagai white spot atau titik berwarna putih. Nah, ini seperti ini white spot ya. Walaupun judulnya titik, nah tidak jarang titik itu dia menyebar seperti ini ya, dia white spot. Nah, ini biasanya sama sekali tidak terasa sakit ya, sehingga kalau misalnya kita memiliki perilaku menjaga kebersihan rongga mulut yang jelek, ya, jarang sikat gigi, suka makan makanan lengket, manis, minum minuman yang asam, itu kemudian tidak diimbangi dengan pembersihan gigi yang baik, lama-lama white spot ini akan berkembang menjadi lubang gigi yang semakin besar dan meluas. Nah, kemudian apabila ini tidak segera dilakukan perawatan, dia akan semakin besar lagi dan semakin meluas lagi seperti ini. Ya, ini biasanya sudah mencapai pulpa kalau giginya sudah rusak seperti ini. Ya, ini adalah contoh untuk gigi berlubang pada gigi depan. Kemudian berikutnya ini adalah contoh untuk gigi belakang. Ya, yang pertama ini adalah white spot pada gigi belakang ya, di gigi geraham kita, di permukaan kunyah gigi kita. Kemudian white spot ini kalau dibiarkan ya, kemudian kita tidak rajin gosok gigi, terutama pagi dan malam sebelum tidur, nanti dia akan berkembang menjadi karies email dan karies dentin. Kemudian ini kalau kita biarkan juga dengan perilaku kebersihan rongga mulut kita jelek, ini nanti akan berkembang menjadi lubang yang lebih luas seperti ini. Dan biasanya ini sudah mengenai saraf gigi, ya kalau lubangnya sudah seperti ini. Nah, Dok, apabila sudah terlanjur berlubang, ini harus saya apakan? Di sini saya akan sedikit menjelaskan jenis-jenis perawatan pada gigi yang sudah terlanjur berlubang. Yang pertama, kalau misalnya dia giginya itu masih lubangnya tipenya masih yang white spot ya, masih tadi titik putih ya, belum sampai karies email, itu bisa kita aplikasikan fluoride. Ya, seperti yang kita tahu, fluoride itu bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi, ya, pertumbuhan jaringan keras di tubuh kita. Nah, dengan aplikasi fluoride ini, dia akan mengembalikan lagi mineral yang tadinya larut, ya. Tadi kan kita ingat di slide saya paling awal, karies adalah pelarutan mineral pada gigi. Nah, untuk aplikasi fluoride ini kita mengembalikan lagi mineral yang tadinya larut, hilang, kita kembalikan lagi ke permukaan gigi. Harapannya ketika ini bisa rutin diaplikasikan, white spot tadi bisa hilang. Seperti itu. Itu harapannya ya. Nah, kemudian selain dia mengembalikan lagi mineral pada permukaan gigi, aplikasi fluoride ini juga bisa mencegah terjadinya karies yang lebih lanjut di kemudian hari pada gigi yang diolesi fluoride ini. Nah, kalau sudah terlanjur terjadi lubang pada gigi, ya itu diapakan dok? Gitu. Ya ini masih bisa dirawat ya dengan cara lubang jaringan karies yang sudah membusuk tadi itu kita hilangkan ya, ini dihilangkan jaringan kariesnya, jaringan yang membuat gigi kita berlubang itu dihilangkan, giginya dibersihkan, kemudian giginya itu ditambal, ya tambal gigi ya adik-adik ya, bukan tambal ban ya. Oke, di sini ya giginya itu ditambal. Nah, zaman sekarang ya bahan-bahan untuk menambal gigi itu tidak seperti zaman dulu ya. Mungkin adik-adik di sini kalau misalnya iseng gitu lihat giginya ayah, ibu atau kakek neneknya, mungkin ada tambalan yang berwarna seperti logam ya. Itu adalah tambalan zaman dulu. Nah, kalau sekarang kita pakai tambalan yang warnanya itu sama dengan warna gigi asli kita ya. Salah satunya adalah namanya resin komposit. Ini adalah bahannya ya. Nanti misalnya adik-adik sekarang giginya berlubang nih. Kemudian setelah acara ini saya mau ke dokter gigi, mau nambal gigi. Kemudian ke dokter gigi, nanti adik-adik akan melihat, oh ini bahan tambalnya itu seperti ini. Kemudian bahan tambal ini diletakkan di gigi berlubang yang sudah dibersihkan jaringan berlubangnya itu. Kemudian nanti untuk mengerasnya itu disinar.
ya, seperti laser ya. Tapi ini bukan laser ya, tapi keren gitu, seperti laser disinar agar bahan tambalnya ini bisa keras ya. Kemudian yang tadinya gigi ini berlubang menjadi cantik kembali giginya ya. Mungkin di sini adik-adik bingung nih, yang ditambal yang mana ini giginya ya, karena bahan tambalnya itu warnanya sama dengan warna gigi aslinya. Nah, apabila karies atau gigi berlubangnya itu besar sekali, nah ada kalanya itu kita tidak bisa langsung menambal dengan bahan tambal ini. Jadi harus kita buat harus kita buatkan ini namanya inlay atau onlay ya. Nanti ini bentukannya seperti ini, ditaruh di gigi dengan cara disemenkan. Ya. Nah, kalau kerusakan giginya itu lebih besar lagi, kadang dengan tambalan langsung atau inlay dan onlay itu tidak cukup, sehingga gigi itu harus kita ganti mahkotanya. Ya. Seperti ini. Jadi giginya itu kita bersihkan ya, jaringan yang terkena karies itu ketika sudah bersih dicetak, kemudian hasil cetakannya itu akan kita buatkan mahkota pengganti. Ya, nanti kalau mahkota penggantinya sudah jadi, kita masukkan ke gigi asli kita dengan cara disemenkan. Ya. Oke, jangan takut, di sini semennya bukan semen bangunan rumah ya adik-adik ya. Jadi di sini semen khusus untuk gigi kita. Nah, tadi di awal saya jelaskan ada gigi berlubang atau karies gigi yang sudah mencapai pulpa. Nah, biasanya kalau sudah sampai pulpa atau sampai ke ruangan yang isinya pembuluh darah dan saraf, itu perawatannya sebelum kita tambal, itu ruang sarafnya ini harus kita lakukan perawatan saluran akar. Ya, ini contohnya, ini gigi berlubang ya yang sudah dalam sekali sehingga di sini menimbulkan nanah di jaringan di sekitar akar gigi. Nah, di sini dalam perawatan saluran akar giginya itu sama seperti kita nambal. Bedanya dalam perawatan saluran akar kita bersihkan sampai ke saluran akarnya. Kita bersihkan dari jaringan-jaringan yang rusak, dari bakteri itu kita bersihkan semua. Kalau sudah bersih kita isi ya. Kita isi kamar sarafnya dengan bahan pengganti. Kemudian atasnya tadi lubangnya itu kita tutup. Kalau lubangnya tidak terlalu besar langsung bisa ditambal. Tapi kalau lubangnya terlalu besar, ada kalanya kita butuh tadi crown ini. Ya, jadi tergantung kerusakan di permukaan mahkotanya. Nah, tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau sudah terlanjur terjadi gigi berlubang. Dok, bisa nggak ya dari sekarang kita melakukan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya gigi berlubang? Saya nggak mau nih gigi saya besok rusak gitu. Jadi mumpung sekarang gigi saya masih bagus, masih putih, tidak ada lubangnya, saya mau melakukan tindakan pencegahan dari sekarang. Ya, ya tentu saja ada. Ya, sebenarnya ini adalah tindakan-tindakan yang simpel, sangat sederhana, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi memang harus rutin ya, harus rutin dan harus benar-benar teliti ya. Seperti pertama, mengatur pola makan yang baik. Caranya bagaimana? Pertama, kita bisa mengurangi frekuensi ngemil ya. Siapa di sini suka ngemil ya? Jadi setelah jam makan pagi, jadi kan antara makan pagi dan makan siang itu biasanya jam 10 ada jam snack. Nah, itu boleh ya, ada jamnya sendiri. Tapi yang di sini yang buruk adalah jam snacknya itu tidak ada jamnya. Jadi antara makan pagi dan makan siang itu snacking, ngemil terus ya, nggak berhenti ngemilnya. Ya, padahal di sini kita tahu di rongga mulut kita itu ada ludah. Ya, kita semua punya ludah ya, adik-adik ya. Nah, ludah itu salah satu perannya adalah untuk membersihkan sisa makanan dari permukaan gigi. Tapi si ludah ini bisa bekerja dengan baik, membersihkan sisa makanan dari permukaan gigi dan mengembalikan pH rongga mulut kita kalau ada syaratnya kita tidak terlalu sering ngemil. Ya, kalau kita ngemil terus, nah itu derajat keasaman rongga mulut kita atau pH rongga mulut kita akan cenderung rendah terus. Dia nggak punya waktu untuk naik, sehingga pH yang rendah ini akan menjadi rumah yang sangat cantik, rumah yang sangat nyaman bagi bakteri rongga mulut kita untuk menghasilkan lubang gigi. Ya, apalagi ditambah dengan makanan yang manis dan lengket. Ini bakteri-bakteri akan lebih suka tinggal di permukaan gigi kita. Sudah pH rongga mulutnya rendah,
kemudian permukaan giginya itu ada sisa-sisa dari makanan manis dan lengket, nah ini bakteri bekerja lebih cepat dalam melarutkan mineral dari permukaan gigi dan nanti akhirnya menghasilkan lubang pada gigi. Nah, kemudian cara mencegah terjadi gigi berlubang adalah mengurangi makanan dan minuman yang memiliki pH rendah. Contohnya apa? Contohnya adalah jus jeruk, kemudian minuman bersoda, ya seperti saya tidak akan sebut merek ya, takut menjatuhkan. Minuman bersoda ya adik-adik sudah tahu semua. Kemudian kalau kita ingat makanan khas Sumatera, empek-empek itu kan dia kuahnya, cukanya itu pH-nya rendah ya, sangat asam. Ya, nah di sini dok berarti saya nggak boleh ngemil, saya nggak boleh makan manis dan lengket, saya nggak boleh minum minuman bersoda atau jus jeruk atau makan pempek. Boleh, tapi diatur. Ya tadi kalau mau ngemil diatur, jangan terlalu sering. Ada jamnya ngemil. Ya, kemudian boleh makan makanan manis dan lengket, tapi tidak terlalu sering. Ya, kemudian setelah ngemil, setelah makan makanan manis dan lengket, setelah kita makan dan minum yang memiliki pH rendah, itu kita langsung berkumur-kumur ya. Kalau ada wastafel, kumur-kumur, kemudian buang. Tapi kalau nggak ada wastafel, gimana dok? Silahkan minum air putih, ya, seperti itu. Ya, jadi di sini paling tidak kita membilas ya, yang tadinya manis, yang tadinya lengket, yang tadinya memiliki pH asam, itu paling tidak sedikit terbilas, tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi volumenya dalam rongga mulut kita. Nah, kemudian yang paling simpel apa? Sikat gigi ya, 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur ya. Ini sudah sering sekali kita edukasikan ya. Mungkin adik-adik dulu waktu SD sudah pernah dapat edukasi ini, sikat gigi yang benar 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, ini ayo kita terapkan, walaupun kita sudah dewasa, tetap ayo kita terapkan ya, karena di sini kita punya cita-cita ketika kita sudah menjadi kakek dan nenek, gigi kita masih lengkap, tidak ada yang dicabut ya, seperti itu ya kalau bisa. Oke, nah kemudian jangan lupa periksa kesehatan gigi dan mulut secara rutin ke dokter gigi paling tidak 6 bulan sekali. Sehingga ya kalau misalnya tadi ada white spot atau karies email yang belum cenderung membesar, dokter giginya tahu, oh ini ada calon-calon karies gigi yang besar nih, saya tambal ya, atau saya kasih fluoride ya. Ya, itu adalah fungsi dari periksa kesehatan gigi dan mulut 6 bulan sekali ya. Jadi kita tidak menunggu sampai terjadinya kasus yang parah pada gigi kita, sudah tertangani oleh dokter gigi, sudah ketahuan oleh dokter giginya kalau kita cek 6 bulan sekali. Ya, mungkin itu slide terakhir dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Dr. Sally. Terima kasih kepada Dr. Andina atas presentasi hari ini. Jika teman-teman ingin melakukan pengajuan pertanyaan, boleh melakukan chat di kolom chat, kemudian atau dapat raise hand sehingga kita dapat saling berbagi informasi. Sepertinya belum ada yang bertanya. Izinkan dokter, saya yang bertanya. Bagaimana pripun di dok? Silakan Dr. Sally. Tadi disebutkan untuk melakukan sikat gigi. Bagaimana dok cara sikat gigi yang benar dan apakah memang perlu dok mengganti sikat gigi dalam jangka waktu yang berkala atau dibiarkan saja dok pakai sikat gigi sampai rusak? Terima kasih dok. Oke, terima kasih Dr. Sally. Ya, jadi di sini cara sikat gigi yang benar ya. Nah, untuk tadi kapan sikat giginya tadi sudah saya jelaskan, paling tidak sehari 2 kali ya, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Ada juga pasien yang rajin sekali setelah dia makan besar, dalam arti siang, habis makan siang, itu langsung gosok gigi. Biasa dokter gigi melakukan ini ya, saking mau menjaga kesehatan rongga mulutnya. Jadi tidak menunggu 2 kali sehari, tapi sampai 3 kali sehari setelah makan siang itu juga langsung sikat gigi. Ya, jadi tidak jarang teman-teman Bapak Ibu guru di sini ya, kami kemana-mana itu bawa sikat gigi ya di tas, sikat gigi kecil. Jadi kalau misalnya ada kesempatan memungkinkan setelah makan siang sikat gigi. Nah kemudian untuk tadi pasta gigi menggunakan fluoride. Sikat gigi yang baik seperti apa? Sikat gigi itu kalau kita lihat di toko-toko itu ada yang
ada bulu sikatnya itu bermacam-macam ya, ada yang keras ya atau hard, kemudian ada yang soft atau lembut dan extra soft atau sangat lembut. Nah, ini kalau bisa jangan pilih yang hard atau yang keras karena nanti akan menggerus permukaan gigi kita lebih cepat. Apalagi kalau pakai pasta gigi yang sangat abrasif ya. Mungkin di sini Bapak Ibu dosen lain bisa melengkapi Dok kalau saya ada kekurangan ya. Jadi itu. Kemudian untuk teknik menyikat giginya ya, kita sikat gigi kita, bukan seperti menyikat kamar mandi. Kalau kita nyikat kamar mandi itu kan digosok keras-keras ya Dokter Sally ya. Biar kerak-keraknya itu hilang. Nah, kalau kita sikat gigi kita tidak mementingkan kekuatan, tapi ketelitian, ya. Jadi teliti gitu. Jangan buru-buru sikat giginya, teliti. Nah, kemudian sikat giginya itu jangan digosok kanan kiri, ya. Tapi lebih dari arah gusi ke gigi, ya. Sambil gusinya itu kita masas atau kita pijat, ya, seperti itu. Teliti dari gigi depan, belakang, kemudian bagian permukaan dalam yang menghadap ke arah gusi atau langit-langit itu juga jangan lupa ikut disikat. Misal ternyata setelah sikat gigi, Dok kok masih ada putih-putih ini seperti plak. Nah, itu berarti tandanya teman-teman harus segera ke dokter gigi. Bisa jadi itu bukan sisa makanan tapi itu sudah menjadi karang gigi, ya. Harus ke dokter gigi untuk diambil. Dia tidak bisa hilang dengan sikat gigi. Ya, jadi tolong jangan dipaksakan. Nanti malah takutnya gusi dan giginya yang rusak. Ya, seperti itu Dokter Sally. Apakah menjawab, Dokter? Baik, Dokter. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Kita telah memiliki pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya dari Maria Asri. Izin bertanya, apakah menggunakan obat kumur secara terus-menerus dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan gigi dan mulut? Izin kepada dosen Bapak Ibu dosen di bidang konservasi, apakah dapat membantu untuk menjawab? Ya, mungkin sambil Oke. Di sini Dokter Yulita sudah menjawab. Dokter Sally mungkin bisa dibacakan, Dokter. Jawaban dari Dokter Gigi Yulita Kristanti, spesialis konservasi gigi konsultan, betul menggunakan seperlunya saja karena akan mengganggu flora mulut. Terima kasih kepada Dokter Yulita. Ya, baik. Terima kasih Dokter Yulita. Mungkin saya menambahkan ya, flora mulut itu apa? Flora mulut itu jadi gini, rongga mulut kita itu pada normalnya itu sudah ada bakterinya, tapi bakteri yang baik. Ya, ketika kita berlebihan dalam menggunakan suatu produk, misalnya obat kumur, itu tentu saja kesehatan di flora normal rongga mulut kita juga akan terganggu. Bisa jadi bakteri baiknya kalah, kemudian nanti timbul jamur dalam rongga mulut kita. Nanti kita tidak mau seperti itu. Jadi saran dari kami secukupnya dalam menggunakan suatu produk sesuai dengan aturan, ya. Ketika kita mau menggunakan sesuatu kan di situ ada labelnya ya. Nah, itu bisa dibaca. Kita ikuti aturannya. Gitu. Monggo. Ada tambahan jawaban dari Dokter Yulita, obat kumur pun beragam isinya dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu benar seperti yang Dokter Andina katakan, kita harus membaca label dulu ya Dok ya, terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Dan ini ada. Mendapatkan? Ya, silakan Dokter Endro. Oke, terima kasih. Selamat siang kepada teman-teman yang saya menambahkan aja tentang obat kumur berkaitan dengan konservasi gigi ya. Tadi ada konservasi menggunakan bahan tambalan resin komposit tadi ya. Karena memang eranya era resin komposit karena disukai karena warnanya kan sangat mirip dengan gigi, estetikanya bagus. Namun ternyata bahan tambal ini dia salah satu kekurangannya dia bisa terdegradasi oleh asam. Padahal kita tahu, ya mungkin harap diketahui saja oleh teman-teman bahwa obat kumur itu pH-nya itu bisa bervariasi. Jadi pada saat menggunakan obat kumur dengan pH rendah, itu tolong untuk dihindari penggunaannya secara rutin karena obat kumur dengan pH rendah itu ternyata dapat mendegradasi
dari bahan tumpatan atau tambalan untuk resin komposit. Jadi meskipun awalnya bagus, tapi dalam jangka waktu tertentu kalau itu digunakan terus-menerus harian, karena memang obat tumor ini biasanya agak lebih segar, enak, seperti itu disukai, tapi justru tidak menguntungkan bagi tambalan-tambalan yang dari resin komposit. Itu aja tambahan dari saya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Endro. Izin dokter, ada satu pertanyaan lagi dokter. Apakah resin komposit itu memiliki dampak berbahaya terhadap gigi, dan apakah bahan dasar dari resin komposit tersebut, dokter? Pertanyaan ini berasal dari Humas SMA Santo Arnoldus. Terima kasih, dokter. Teman yang lain mau menjawab barangkali selain saya? Sudah dijawab di chat, itu tolong dibacakan, Di. Bacakan dulu, nanti saya tambah. Baik. Jawaban dari Dr. Margareta Rinastiti, spesialis konservasi, tidak ada Bapak, bahan yang ditempatkan di tubuh manusia, dalam hal ini gigi, telah melalui serangkaian uji yang disebut uji biokompatibilitas. Artinya, kompatibel, aman, tidak berbahaya bagi tubuh. Apakah Dr. Endro ingin menambahkan? Monggo, dokter. Sampun, sudah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman telah mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Saya sebagai moderator undur diri, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tetap sehat, tetap semangat. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada pembicara pertama kita, yaitu Dr. Gigi Andina Widyastuti, SPKG Konsultan, serta moderator yang telah memandu, yaitu Dr. Gigi Sally Sekti Nugrahani.株式会社トライマントは歯科用実習模型を製造している会社です。臨床系基礎教育実習から卒業臨床教育実習セミナー、ディーラー、メーカー、スタディグループ、段階に応じた模型を製造しています。京都に事務所を構えてから約30年余り、歯科医療教育機器の商社及び製造業としてこの業界に携わってきました。日本はもとより米国など歯科医療の先進国から東南アジアを中心とする発展途上国の歯科医療教育現場のニーズにお応えするため日々努力をしています。弊社ではインプラント治療のスキル、テクニックを習得するための実習用模型をはじめ、共生関係等あらゆる教育現場においての模型をご用意しております。お客様からのニーズに対し、スピーディーで細やかな対応ができるものづくりを目指しています。日本をはじめ、世界の人々から信頼される真のパートナーを目指し、お客様に新たな価値と満足を提供する努力を続けています。Acara selanjutnya adalah sesi kedua dari webinar series kita pada hari ini. Materi kedua akan disampaikan oleh Departemen Biomedika yang bertema Tumbuh Kembang Dentokraniofacial, Gangguan dan Pencegahannya. Hadir sebagai pembicara kita yaitu Dr. Gigi Ika Dewi Ana MKes PhD dan Dr. Gigi Arhadia Nuryanti MKes. Webinar sesi kedua ini akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Gigi Retno Ardani MKes PhD. Sebelumnya, saya akan membacakan CV moderator dari Departemen Biomedika. Dr. Gigi Retno Ardani MSc. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Dr. Gigi FKG UGM dan penerima beasiswa program Super Semar dan Bank Indonesia. Profesi Dr. Gigi dan menerima beasiswa Listerine Award. Melanjutkan studi S2 dari FKG UGM dan menerima beasiswa Biro Kerjasama Luar Negeri Kemendikbud,
dan melanjutkan S3 dari FHG UGM dan menjadi awardee beasiswa LPDP. Baik, tanpa mengurangi banyak waktu, kepada moderator untuk sesi kedua hari ini, yaitu Dr. Gigi Retno Ani MKes PhD, kami persilahkan. Terima kasih MC Mbak Isna Nuraski. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Dokter. Iya, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih juga telah memperkenalkan saya, Bapak Ibu, Dokter, Profesor yang hadir di siang hari ini. Izinkan saya menyapa teman-teman dari SMA Santo Arnoldus Johnson Kupang, Bapak Ibu guru yang telah hadir, juga siswa sekalian. Saya lihat wajahnya sangat ceria siang hari ini. Terima kasih untuk ikut acara kami. Kami sapa juga dosen dan profesor dari Departemen Konservasi Gigi yang sebelumnya sudah menyampaikan materi dan dari Departemen Prostodonsi. Kami dari Departemen Biomedika Kedokteran Gigi siang hari ini akan mengetengahkan dua judul. Yang pertama tentang bagaimana sih susunan pertumbuhan dan perkembangan rongga mulut, dan kira-kira kebiasaan buruk apa ya yang kita sering lakukan sehari-hari yang bisa mengganggu tumbuh kembang dan kondisi kesehatan rongga mulut kita. Dan bersama kita siang hari ini kami sapa narasumber yang pertama, Dr. Gigi Ika Dewi Ana. Beliau merupakan dokter gigi yang praktek, kemudian sekaligus juga dosen. Beliau pernah bekerja di Poliklinik Bayangkara dan 2 produk penelitian beliau sudah dipakai di klinik saat ini. Kami persilahkan Dr. Ika Dewi Ana untuk mempresentasikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Retno. Selamat siang Bapak dan Ibu guru dari SMA Santo Arnoldus Johnson di Kupang dan juga seluruh murid-murid di SMA Santo Arnoldus Johnson di Kupang, Bapak dan Ibu dosen, para dokter gigi dari Departemen Prostodonsia dan Departemen Konservasi Gigi yang saya hormati, serta kolega dari Departemen Biomedika yang saya hormati. Mohon izin saya untuk memulai dan berbagi tayangan dengan Bapak dan Ibu semua serta adik-adik di sini. Saya mendapat tugas untuk menjelaskan tentang susunan pertumbuhan dan perkembangan rongga mulut. Sebentar ya. Ya. Adik-adik semuanya di SMA Santo Arnoldus Johnson, mulut kita adalah organ pertama dari saluran pencernaan. Banyak sekali yang mengatakan, bahkan ada juga dalam peribahasa bahwa mulut adalah jendela kesehatan tubuh. Karena mulut adalah organ pertama dari saluran pencernaan, maka saat mengkonsumsi makanan, langkah pertama dalam proses pencernaan ini dimulai di organ tersebut, yaitu ketika kita mengunyah dan memecah apa yang kita makan, menjadi zat yang lebih kecil-kecil lagi untuk dapat dicerna kemudian oleh saluran pencernaan. Pencernaan di dalam mulut kita, kalau kita lihat, ini merupakan pencernaan yang kemudian bekerja baik secara mekanis maupun secara kimiawi karena adanya enzim-enzim pemecah zat makanan seperti amilase dan sebagainya. Adik-adik semua, mari kita lihat bersama-sama susunan apa saja yang terdapat di dalam rongga mulut kita. Berikut ini adalah gambar batas-batas dalam mulut yang berfungsi untuk menahan makanan untuk dikunyah dan memungkinkan kita membentuk suara dan kata-kata. Mari kita lihat pipi kita misalnya, bibir kita, dan juga langit-langit. Ya. Kalau tidak ada kekuatan dari otot-otot tersebut, maka kita tidak dapat menahan makanan untuk dapat diproses di dalam rongga mulut kita. Ada pipi, bibir, dan langit-langit. Langit-langit adalah atap mulut yang memisahkan mulut dari rongga hidung atau daerah di rongga hidung. Langit-langit kita ini terbuat dari tulang dan otot, tersusun dari tulang dan otot. Lalu kalau kita melihatnya di dalam rongga mulut terdapat gusi. Gusi adalah jaringan yang menahan gigi kita pada tempatnya.
Kemudian mukosa mulut yang kadang-kadang kita rasakan seperti selaput yang berlendir. Ini adalah lapisan di seluruh bagian dalam mulut. Kemudian ada juga di daerah tersebut adalah kelenjar ludah. Ada 3 pasang kelenjar ludah di dalam mulut kita, nanti kita bisa bahas lebih lanjut, yang berfungsi untuk memproduksi air liur atau ludah. Coba bayangkan kalau tidak ada produksi air liur tersebut untuk aktivitas-aktivitas di dalam rongga mulut kita, maka rongga mulut kita akan menjadi kering dan proses-proses yang terjadi di dalam rongga mulut kita akan terganggu. Kemudian di dalam rongga mulut kita juga terdapat reseptor sensorik. Yang ini terletak di seluruh mulut yang akan dapat membantu merasakan suhu dan tekstur makanan dan minuman. Lalu di dalam rongga mulut kita juga terdapat apa yang disebut sebagai taste buds atau tonjol-tonjol kecil untuk merasakan rasa seperti manis, asin, asam, dan pahit. Coba bayangkan juga kalau kita tidak bisa membedakan berbagai macam rasa tersebut, apa yang akan terjadi pada tubuh kita. Kemudian kita juga memiliki gigi. Pada orang dewasa yang disebut sebagai gigi permanen, kita memiliki 32 gigi. Kalau anak-anak sekarang mungkin ada yang giginya juga tidak tumbuh, sehingga jumlahnya tidak mencapai 32 gigi. Ya, nanti kita bisa diskusikan juga tentang ini. Kemudian ada lidah. Lidah merupakan otot kuat yang memiliki taste buds. Organ ini membantu menggerakkan makanan di sekitar mulut dan membantu kita saat berbicara. Coba bayangkan kalau ada gangguan pada lidah kita dan kita tidak bisa memfungsikan lidah kita dengan baik, maka ucapan-ucapan kita tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan. Seandainya kita harus meletakkan lidah kita di bawah, tetapi lidah kita selalu ada di atas atau sebaliknya, itu nanti juga akan mengganggu cara kita mengucapkan sesuatu. Lalu di dalam mulut, di situ terlihat ya, ada yang disebut dengan uvula. Sebentar saya tunjukkan pointersnya. Ya, di situ ada yang disebut dengan uvula, yaitu sepotong daging yang tergantung di belakang langit-langit mulut yang membantu memindahkan makanan dari tenggorokan. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dalam rongga mulut kita. Sekarang, mari kita lihat. Mari kita lihat adanya gangguan-gangguan yang dapat terjadi. Kita lihat gambar yang pertama di atas ini adalah suatu kelainan yang terjadi pada saat proses pembentukan atau saat embrio, misalnya terjadinya bibir sumbing, terjadinya celah langit-langit. Kemudian kalau kita melihat di internet, saya sengaja tidak menampilkan gambarnya di sini karena takut ya adanya gambar hiperdonsia di mana giginya itu banyak sekali sampai dia itu giginya tumbuh di langit-langit. Coba kalau adik-adik masuk dan mencari dengan kata kunci hiperdonsia, maka akan kita temukan banyak sekali gambar-gambar yang takut ya kalau ditampilkan di sini. Ya, atau gangguan tersebut bisa juga terjadi setelah lahir sampai dewasa. Adik-adik semuanya, coba kita bayangkan kalau kita mengalami gangguan tersebut. Kita akan mengalami sakit, gangguan bicara, gangguan penelanan, dan gangguan fungsi lainnya yang ini tidak kita harapkan. Kemudian, kalau kita memiliki bagian dalam rongga mulut kita, yaitu gigi geligi, maka kita harus memperhatikan kapan gigi-gigi kita itu mesti tumbuh. Pada usia berapa gigi belakang kita harus tumbuh, pada usia berapa gigi depan kita harus tumbuh, dan sebagainya, karena gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan gigi juga dapat terjadi, dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi dan kesehatan gigi geligi dan rongga mulut.
Mengapa kalau itu tidak kita perhatikan, nanti kita bisa diskusikan, maka fungsi pengunyahan itu akan terganggu. Misalnya, ketika pertumbuhan gigi seri di depan itu terganggu, kemudian taring kita juga mengalami gangguan dalam pertumbuhannya, maka fungsi pengunyahan seperti menggigit, menyobek, dan mengunyah makanan menjadi terganggu. Atau kalau kemudian kita kehilangan gigi-gigi tersebut sebelum entah itu tidak tumbuh, atau kemudian setelah tumbuh mengalami gangguan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu dokter gigi dari Departemen Konservasi, misalnya ada nyalubang dan sebagainya, dan kemudian kita harus kehilangan gigi gerigi. Nah, ini nanti akan mengakibatkan gangguan pada sistem pencernaan, karena makanan kita tidak dapat dikunyah dengan sempurna di dalam rongga mulut kita, dan organ-organ lainnya dalam sistem pencernaan kita akan harus bekerja dengan lebih keras lagi. Lalu akan terjadi gangguan absorpsi nutrisi, sehingga menurunkan kualitas hidup seseorang, dan kita pasti kalau tidak ada gigi gerigi yang lengkap, akan cenderung memilih tekstur yang lembut, dan hal ini akan mengurangi stimulasi fisiologis atau fungsi pada organ pencernaan. Ya. Gigi gerigi dan seluruh rongga mulut juga akan berfungsi dalam berbicara. Nanti akan diberikan contoh-contohnya bila kita sampai pada waktu kita untuk berdiskusi. Dan yang lebih penting lagi, kalau ada gangguan pada rongga mulut kita, pada lidah kita, pada gigi gerigi kita, misalnya sari awan, kemudian pada bagian-bagian rongga mulut kita yang lainnya, maka kesehatan organ tubuh yang lain pun akan terganggu. Demikian, sebenarnya masih banyak lagi yang dapat kita jelaskan terkait dengan pertumbuhan, perkembangan gigi gerigi dan rongga mulut lainnya, tetapi nanti kita akan membahasnya lebih lanjut, dan saat ini akan dilanjutkan oleh Dr. Arhadia Nurianti yang akan menjelaskan tentang gangguan dan pencegahannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Dr. Ika. Selanjutnya yang akan membagi ilmunya pada kesempatan siang hari ini kami panggilkan Dr. Gigi Arkadian. Beliau adalah dosen juga sekaligus praktisi. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM dan sudah lama berkecimpung dan di bidang perawatan kedokteran gigi karena beliau juga praktek di Rumah Sakit Gigi dan Mulut FKG Prof. Sudomo UGM. Baik, kami persilahkan selanjutnya Dr. Arkadian. Kemudian bagi adik-adik yang sudah dan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan langsung ditulis di kolom chat. Tim yang dari Biomedika Kedokteran Gigi akan menjawab. Silahkan Dr. Arkadian. Masih mute ya, dokter? Oke. Sudah bisa didengar? Sudah bisa didengar, dokter. Okay. Sudah, dokter. Terima kasih, selamat siang. Kembali kita pada kesempatan ini bertemu dalam kondisi sehat, mudah-mudahan semuanya, sehingga kita bisa belajar lebih banyak tentang kesehatan gigi. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Dekan, kemudian kepada panitia, kemudian para guru besar, juga kepada dosen yang hadir pada forum ini. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya untuk semua mahasiswa, untuk murid-murid dan guru-guru dari SMA Santo Arnoldus Jansen di Kupang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini cukup memberikan inspirasi. Baik, sebetulnya permainan ini bisa memberikan inspirasi pada kita bagaimana kita belajar dengan cara yang lebih menarik untuk tahu tentang kesehatan gigi dan apa yang mestinya kita lakukan untuk merawat gigi kita dengan baik.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa kebiasaan buruk yang sering dialami atau dilakukan oleh masyarakat Indonesia terutama, sehingga mengakibatkan gigi-gigi itu akan mengalami gangguan. Ini saya mulai dari anak-anak, dari ngedot, kemudian nanti sampai minum panas, kemudian menginang, yaitu untuk dewasa. Baik, saya mulai dari yang pertama. Ini ada suatu kisah bahwa anak-anak di Indonesia itu lebih suka minum susu lewat dot. Akibatnya apa? Akibatnya dengan minum susu dengan dot ini, maka asam di dalam rongga mulut terlalu lama. Akibatnya bakteri-bakteri perusak gigi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Andina tadi akan merusak gigi, sehingga gigi anak-anak menjadi sangat parah rusaknya. Oleh sebab itu, kenapa minum susu ibu itu lebih dianjurkan daripada minum susu dengan botol. Ini yang perlu diwaspadai. Bahkan mungkin mula-mula anak-anak ini santai saja minum dengan susu botol, tapi pada kondisi sakit, maka dia tidak akan bisa tidur disebabkan karena sakit yang ditimbulkan oleh kebersihan rongga mulut saat tidur tidak terjaga dengan baik. Jadi intinya, rawatlah kebersihan di dalam rongga mulut dengan baik. Baik itu anak-anak maupun remaja hingga dewasa nanti. Lanjut. Yang mengasihkan lagi juga ngedot atau ngempeng atau menjempol. Ini jadi menggunakan jempol sebagai pengganti empeng untuk tidur sehingga dia nyaman. Akibatnya apa? Gigi-gigi akan menjadi terbuka seperti ini. Gambarnya ini ada. Nah, kalau demikian, maka anak ini akibatnya tidak bisa menggigit. Kasihan anak-anak tidak bisa menggigit, sehingga terpaksa kalau menggigit, dia dari samping. Apa yang perlu dilakukan untuk kondisi yang seperti ini, yaitu perawatan ortodonsi. Nanti biasanya karena anak-anak bisa ke dokter gigi anak-anak, spesialis anak-anak. Contohnya perawatannya seperti ini, dikawat. Selanjutnya, ada yang suka menggigit-gigit pensil, misalnya waktu belajar atau waktu mendengarkan guru di sekolah. Apa yang terjadi jika suka menggigit-gigit pensil, maka dia akan mengakibatkan giginya berubah posisi. Berubah posisi akibatnya disebut malposisi. Ini apa yang perlu dilakukan kalau terjadi seperti ini, maka juga sama perawatan orto. Bisa juga memakai bekel atau bisa menggunakan kawat sesuai keparahannya. Lanjut, ada yang tidak sadar kerot-kerot waktu malam hari. Kalau kita sebagai dokter gigi menyebutnya sebagai bruxism. Hal ini tidak disadari oleh pasien atau kita yang mengalami ini sehingga giginya habis kepotong. Ini giginya kepotong, bisa juga sampai ke pulpa. Kalau demikian, maka dia akan merasa sangat ngilu, baik minum panas maupun dingin. Apa yang perlu dilakukan jika demikian? Maka ada penanganan dua cara, secara psikologis dan dengan cara kita langsung ke dokter gigi dengan fisis. Kalau ke dokter gigi, itu akan dibuatkan alat namanya night guard. Tetapi kalau secara psikologis dengan teman tidur, tolong diingatkan, kalau nanti kerat-kerat tepuk pipi saya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu nanti kerat-keratnya akan hilang. Lanjut, ini yang disukai remaja saat ini, yaitu ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Nah, ngopi-ngopi dan ngeteh ini mengakibatkan permukaan gigi menjadi coklat atau kuning. Dengan permukaan gigi yang menjadi coklat atau kuning, ini mengakibatkan estetisnya kurang bagus. Untuk itu sebetulnya bisa dibersihkan dengan cara menggosok gigi dengan pasta gigi anti-stain. Namun, jika seandainya ini tidak bisa menghapuskan dengan baik, maka perlu dibawa ke dokter gigi untuk dibersihkan dengan menggunakan ultrasonic scaling atau scaler. Sama, ini kondisi ngeteh-ngeteh, cantik, tetapi bisa juga kotoran yang terlihat semula coklat bisa mengendapkan yang namanya kalkulus. Kalau terjadi kalkulus, maka gigi ini bisa terdesak ke bawah,
tulangnya, sehingga nanti kalau dibersihkan akhirnya seperti ini, akarnya menjadi terbuka. Oleh sebab itu kebersihan gigi itu penting, baik di depan maupun di belakang. Kalau ini di daerah lidah, kalau yang tadi di daerah yang depan, yang bisa kelihatan oleh orang. Ini yang belakang pun harus dibersihkan, karena kalau tidak ini lama-lama nanti giginya bisa gampang lepas. Merokok dan mengopi. Nah, merokok apa yang terjadi kalau kita suka merokok? Merokok itu panas, ada kafeinnya. Tentu saja karena panas, maka gigi ini terbakar. Dengan adanya gigi terbakar, maka gigi ini menjadi rapuh. Saya punya adik usianya 13 tahun lebih muda dari saya. Ketika ke kantor, dia dikatakan itu kakek saya. Bayangkan, saya aja yang sudah setua ini, itu dikatakan bahwa adik saya yang 13 tahun lebih muda itu dianggap kakek saya karena dia suka merokok. Giginya rusak semua dan sekarang beberapa gigi sudah perlu diganti dan dia menggunakan gigi tiruan. Ini giginya terbakar. Kalau misalnya paru-paru menjadi rusak karena itu mungkin orang nggak percaya karena nggak lihat. Tetapi bagaimana kalau gigi? Dan teman saya SMA sekali datang saya tambah itu 9 gigi disebabkan karena kebiasaan merokoknya. Nah, sama dengan tadi ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Nah, kalau ini usaha untuk melakukan gigi ini supaya awet, supaya tidak gampang lepas. Itu orang zaman dulu suka menginang. Baik menginang itu punya efek positif, tapi juga bisa mengakibatkan estetika jelek sehingga dibutuhkan pembersihan dengan cara ultrasonic scaling. Selanjutnya, ada yang terlalu semangat menyikat gigi, tetapi dengan cara yang salah, maju mundur. Akibatnya apa? Di daerah mahkota gigi ataupun di daerah akar gigi, maka dia akan tersikat. Akibatnya pulpanya terbuka. Ini disebabkan karena pemilihan sikat yang salah, bulu sikatnya yang kasar dengan cara menyikat yang maju mundur. Jadi cara menyikat yang salah. Jadi sebaiknya bulu sikat jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu lembut. Dengan begitu perawatannya adalah dengan ditambal. Juga ini kalau pembersihan kurang bagus, maka akibatnya terjadi debris-debris yang tertinggal dan butuh dibersihkan dengan menggunakan ultrasonic scaling. Nah, kemudian kita ada yang terlalu waspada, kita harus kumur-kumur supaya bersih. Tetapi itu mengakibatkan apa? Mulut kita menjadi bau. Kemudian rongga mulut kita menjadi kering. Jadi kumur-kumur itu seperlunya misalnya 2 kali dalam 1 minggu. Atau membuka botol dengan menggunakan gigi. Akibatnya giginya patah. Dengan gigi patah perlu ditambal atau dibuatkan jaket front seperti yang dijelaskan Dr. Andina tadi. Ada yang tidak suka ke dokter gigi sehingga mengunyah pada satu sisi, tapi justru satu sisi yang tidak digunakan untuk mengunyah itu justru menjadikan kotor. Ini yang akan lebih parah sakitnya. Panas dingin. Kalau panas dingin itu tentu saja bisa dihindari dengan mudah dengan cara setelah makanannya yang panas agak reda, maka baru minum dingin karena ini bisa mengakibatkan tumpatan atau tambalan lepas. Nah, kira-kira itu pesan yang sangat singkat dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, tetapi ini semuanya yang saya gambarkan di sini merupakan masih kebiasaan buruk yang perlu dihindari, termasuk minum dengan minuman berwarna. Demikian Dr. Retno yang bisa saya sampaikan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bagi dengan diskusi. Matur nuwun. Ya. Terima kasih Dr. Arkadian, terima kasih juga Dr. Ika Dewi Ana yang tadi sudah berbagi ilmu untuk kita semua pada siang hari ini. Dan bagi Bapak Ibu juga adik-adik sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menulis di kolom chat karena tim dari Biomedika Kedokteran Gigi yaitu Dr. Gigi Nunu, Dr. Gigi Ruslin, Dr. Gigi Asikin, Dr. Gigi Ana, Dr. Gigi Ivan, Dr. Gigi Dedi, dan Dr. Gigi Aryan, juga 2 dokter yaitu Dr. Rini Maya Puspita dan Dr. Diah dari Departemen Biomedika Kedokteran Gigi akan siap menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik. Dan karena waktu yang terbatas, kami serahkan kembali acara kepada Mbak Asni selaku pembawa acara. Terima kasih.
Terima kasih banyak kepada pembicara kedua kita yang telah menyampaikan materi pada hari ini, yaitu Dr. Gigi Ika Dewi Ana MKes PhD dan Dr. Gigi Arhadia Nuryanti MKes, serta moderator yang telah memandu yaitu Dr. Gigi Retno Adani MKes PhD. Akhirnya kita sampai kepada sesi webinar ketiga kita pada hari ini yang akan dia sampaikan dari Departemen Prostodontia dengan tema manfaat gigi tiruan untuk mengembalikan fungsi estetik, mastikasi, dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Sesi ketiga akan disampaikan oleh pembicara kita yaitu Dr. Gigi Intan Puspita MKes PhD SP Prostodontia dan Dr. Gigi Sri Budi Barunawati MKes SP Prostodontia Konsultan. Webinar sesi ketiga ini akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Gigi Adela Sivia Maharadi MDSC. Dengan saya akan membacakan CV dari moderator kita yaitu Dr. Gigi Adela Sivia Maharani MDSC, riwayat pendidikan S1 Pendidikan Dr. Gigi FKG UGM tahun 2009 sampai 2013, profesi Dr. Gigi di FKG UGM 2013 sampai 2015, melanjutkan studi S2 dari FKG UGM tahun 2016 sampai 2018, dan menjadi residen prostodontia di FKG UGM tahun 2019 sampai sekarang. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada moderator sesi ketiga hari ini, yaitu Dr. Gigi Adela Sivia Maharani MDSC, kami persilakan. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah, Dr. Adel. Oke ya. Terima kasih kepada MC atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkanlah saya untuk menyapa semua yang ada di Zoom pada siang hari ini. Selamat siang untuk Kepala Sekolah, Bapak, Ibu Guru, serta semua adik-adik yang ada di SMA Arnoldus Johnson. Dan selamat siang juga saya ucapkan kepada Ketua Dies Natalis ke-74 FKG UGM, serta para guru yang saya cintai, dosen-dosen dari Departemen Prostodontia, Departemen Biomedika, dan Departemen Konservasi Gigi. Salam hormat, Dok. Nah, pada siang hari ini, siang hari yang berbahagia ini, dari Departemen Prostodontia akan memberikan materi yang tentunya tidak kalah menarik dengan materi-materi yang sebelumnya, yaitu mengenai gigi tiruan. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang pemateri yang pertama, yaitu ada Dr. Gigi Sri Budi Barunawati, MKes SP Pros Konsultan. Dr. Wanti, halo Dr. Wanti. Ya, halo Dr. Adel. Oh iya, oke. Monggo Dok, mungkin bisa langsung langsung diberikan materinya ya. Ya, terima kasih Dr. Adel. Iya. Ya. Materi dari Departemen Prostodontia ini berjudul manfaat gigi tiruan untuk mengembalikan fungsi estetik, mastikasi, bicara untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Kepada Dr. Wanti, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktunya, Dr. Adel. Perkenankan, pertama-tama saya ingin menyapa dulu ini ya, yang ada di SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang ini. Jauh sekali ya, ini dari Jogja. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang, adik-adik yang beta sayangi dan beta cintai, perkenalkan Ketong dari Departemen dan Prodi Prostodontia Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, Ketong mau sedikit lagi tentang ilmu gigi tiruan. Perkenalkan saya share untuk PPT-nya ya, adik-adik juga. Tidak lupa saya sampaikan salam hormat kepada Bapak dan Ibu dosen Departemen Konservasi dan Departemen Biomedika pada kesempatan siang kali ini. Sudah terlihat ya PPT saya? Ya, sudah terlihat, Dok. Baik. Pada kesempatan kali ini, tadi judul yang akan kita sampaikan sudah disampaikan oleh Dr. Adel ya. Jadi, perkenankan pada kesempatan kali ini ya, pada acara pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Dies Natalis ke-74 FKG UGM, Prostodontia, kami akan menyampaikan judul materi manfaat gigi tiruan untuk mengembalikan fungsi estetik, mastikasi, bicara, dan mencegah kerusakan lebih lanjut.
Mungkin di sini adik-adik belum tahu ya apa itu ilmu prostodontia. Ya, ilmu prostodontia itu adalah ilmu di bidang kedokteran gigi yang mempelajari tentang metode rehabilitasi dan pemeliharaan fungsi rongga mulut, juga kenyamanan, penampilan, dan kesehatan pasien dengan pembuatan restorasi gigi asli atau pengganti gigi yang hilang, beserta juga jaringan lunak rongga mulut dan juga termasuk maksilofasial. Nah, ini kalau ini nanti dibahas lebih lanjut ya kapan-kapan adik-adik. Kalau sekarang kita akan membahas tentang kehilangan gigi terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih penyebab kehilangan gigi ya? Tadi sudah disampaikan dari Dokter Andin, dari Dokter Ika, dari Dokter Inung ya. Sebenarnya gigi hilang itu penyebabnya bermacam-macam ya. Kalau pada anak-anak atau adik-adik mungkin ya yang masih punya adik kecil di rumah, itu gigi hilang itu bisa digantikan oleh gigi permanen. Tapi kalau seusia adik-adik SMA ini, bisa nggak ya itu digantikan? Tentu saja ini menjadi masalah karena tidak bisa tumbuh lagi atau tergantikan oleh gigi yang baru. Nah, penyebabnya itu bisa karena gigi berlubang awalnya. Lubangnya kecil awal, lama-lama besar ya, semakin besar akhirnya harus dicabut. Kemudian ada juga karena mungkin trauma. Nah, ini ya, ini ditinju sama temannya sampai giginya copot, ada yang terjadi seperti itu ya. Atau mungkin kecelakaan ya, kecelakaan dan membentur aspal jalanan gitu ya, itu bisa mengakibatkan gigi patah bahkan sampai lepas. Apa sih sebenarnya akibat kehilangan gigi ya? Jadi ini memang kehilangan gigi itu menjadi hal yang sebenarnya penting untuk diperhatikan ya. Pertama, sukar untuk mengunyah. Nah, tentu saja adik-adik sudah belajar ya bahwa gigi bergerigi itu berperan penting dalam proses pengunyahan makanan. Kemudian juga sukar bicara atau kurang jelas kalau berbicara ya. Kemudian juga penampilannya berkurang karena kalau giginya ompong pasti yakin ya nggak berani tertawa lebar ya. Kemudian juga berakibat yang lebih jauh, ini gigi-gigi di sekitarnya itu bisa bergeser adik-adik. Jadi berganti posisi ya, sehingga mengakibatkan kerusakan pada gigi-gigi lain yang sebenarnya masih sehat. Nah, kemudian kalau dalam jangka waktu lama, itu bisa timbul juga kelainan ya, kelainan yang tentu saja melibatkan sendi-sendi di rongga mulut. Nah, yuk kita bahas satu-satu ya. Ini tentang sukar mengunyah dulu. Tentu masih ingat nih adik-adik fungsi dari gigi-gigi itu apa ya. Gigi seri untuk memotong makanan. Gigi taring untuk mengoyak atau menyopek makanan. Sementara gigi geraham itu untuk mengunyah atau menghaluskan makanan sebelum masuk ke saluran pencernaan. Karena mengunyah makanan itu harus sampai lembut ya, karena ini akan lebih sehat untuk organ pencernaan kita, terutama lambung ya. Berapa kali makanan harus kita kunyah? Nah, mungkin adik-adik masih ingat ya, katanya 32 kali. Nah, itu harus dikunyah sampai lembut begitu ya. Kalau makanan itu tidak kita kunyah dengan baik ya, itu bisa mengakibatkan hal buruk pada sistem pencernaan tubuh kita. Kemudian sukar bicara. Coba ini perhatikan ya. Adik-adik sekarang coba mengucapkan huruf S, M, P dan R, coba bisa nggak? S gitu ya. Nah ini kan terasa ya lidah kita itu menyentuh gigi-gigi kita ya. Kemudian coba ini perhatikan nenek dan kakek ini ya. Mungkin ini berdua mereka saling bercakap-cakap ya. Kalau kita mungkin bisa mendengar mungkin dialognya kira-kira begini. Kakek ngomong apa sih kek? Kok nggak jelas ya? Kakeknya juga jawab apa sih nek? Kok nggak jelas bicaranya ya? Ini karena tidak memakai gigi tiruan ya, jadi sukar untuk berbicara dengan jelas karena rekan yang kita ajak bicara tidak paham apa sih sebenarnya yang diucapkan itu ya. Kemudian ini juga bisa mengurangi rasa percaya diri ya, kadang-kadang adik-adik, wah saya nih giginya nggak lengkap nih, jadi kalau mau bicara nih takut nih temennya nggak ngerti bahasa yang kita keluarkan karena nggak jelas. Nah kemudian, nah ini penampilan berkurang ya. Coba ini perhatikan nih, mungkin adik-adik yang penggemar drama Korea, saya yakin pasti ada ya ini di Kupang ya. Ini aktor Lee Min Ho nih, ini ompong ya, giginya hilang. Ini berkurang 50% ini
ketampanannya karena gigi depannya ompong. Terus ini juga ini aktor Leonardo DiCaprio ya. Coba perhatikan di mana yang lebih ganteng ini ya. Yang lebih tampan ini pasti yang bergigi. Nah, terus ini juga ya kakek-kakek ini. Kakek-kakek yang digambar ini pasti umurnya akan jauh lebih muda kalau dia mau pakai gigi palsu atau gigi tiruan ya. Karena kalau kita banyak kehilangan gigi ya, ukuran wajah kita itu akan memendek. Ya, sehingga wajah kelihatan lebih tua. Dalam ilmu prostodontia itu ada yang namanya penentuan dimensi vertikal wajah. Ya, ini berukuran dengan pengukuran tinggi wajah. Ya, catatan hubungan antara maksilo dan mandibular atau gigi rahang atas atau rahang atas dan rahang bawah. Ya, perubahan pada dimensi vertikal ini bisa mengakibatkan perubahan oklusi dan penampilan pada wajah ya, sehingga mengganggu pengunyahan dan juga estetika atau penampilan dari wajah. Nah, kemudian tentang kehilangan gigi ya, ini apa sih sebenarnya penyebab kok ini bisa mengakibatkan kerusakan pada gigi-gigi lain yang tentunya masih sehat ya. Ini gigi di sekitar ini ya, perhatikan ini hanya hilang satu gigi ini adik-adik ya. Nah, apa akibat yang terjadi ya? Ini pada gigi premolar kecil ya, maaf, premolar atau gigi geraham kecil mungkin adik-adik lebih mengenal itu bisa bergeser ke area gigi yang hilang ya. Jadi ini bergeser ke sini ya. Kemudian ini gigi molarnya ini karena hanya satu gigi yang hilang, dia akan bergeser juga ke arah gigi yang hilang ini ya. Akibatnya apa? Posisi gigi menjadi miring-miring ya. Dan juga mengakibatkan gigi menjadi lebih renggang ya, ini ya, renggang-renggang ini sehingga berakibat pada makanan yang mudah terselip ya, apalagi kalau makan daging ayam atau daging sapi ya, kita jadi nggak nikmat karena banyak makanan yang terselip ya. Nah, kemudian juga apa akibatnya pada gigi yang ada di lawannya. Jadi misalnya kehilangan gigi bawah, apa yang terjadi pada gigi atas? Nah, ini gigi atasnya ini bisa turun adik-adik. Atau kalau orang Jawa ya di sini di Jogja itu bilangnya modot. Nah, nggak tahu kalau di Kupang ya bahasanya apa. Nah, ini pertama mungkin bisa goyang dulu deh, bisa goyah ya, goyah gitu. Nah, kemudian lama-lama gigi akan semakin turun, akhirnya bisa lepas sendiri dalam jangka waktu tertentu. Kalau itu tidak dibuatkan gigi tiruan ya di area gigi yang hilang tersebut. Kemudian selanjutnya, ini yang kerusakan lebih lanjut ini adik-adik, mungkin sudah parah ya karena kehilangan gigi yang sudah lama, bertahun-tahun ya. Ini nyeri pada area temporomandibular joint ya. Jadi temporomandibular joint ini adalah persendian, Dek. Coba adik-adik mungkin bisa ini coba tangannya diletakkan di sekitar telinga sini ya. Coba buka tutup mulut deh, buka tutup mulut begitu. Di situ nanti ada seperti yang bergerak-gerak. Nah, di situ itu adalah TMJ ya. TMJ ini berfungsi seperti slot pintu adik-adik. Jadi kalau gigi yang hilang itu banyak ya, sehingga kita hanya mengunyah di satu sisi saja ya pada gigi yang masih tersisa. Ini mengakibatkan beban yang berlebih pada sendi ini adik-adik, sehingga bisa menjadi rasa sakit yang berkelanjutan ya, kemudian juga menjadi sering pusing ya, sering pegal begitu ya. Juga mengunyah satu sisi itu buruk juga adik-adik karena apa? Mengakibatkan sisi pada yang tidak dipakai makan itu lebih kotor ya, penuh dengan karang gigi. Nah, karena tidak ada pembersihan oleh air ludah atau yang biasa disebut dengan self cleansing ya. Selanjutnya ini adalah jenis gigi tiruan ya, adik-adik. Ini akan disampaikan oleh Dr. Intan. Monggo silakan Dr. Intan. Terima kasih Dr. Wanti. Boleh saya lanjutkan Dr. Adel? Iya, silakan Dr. Intan. Terima kasih. Waktunya tinggal 7 menit lagi ya Dokter. Mohon maaf untuk penyampaian materinya. Ya. Terima kasih Dr. Adel. Selamat siang adik-adik semua, dokter-dokter yang hadir di sini, selamat siang. Pada hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa jenis gigi tiruan yang biasa dipakai oleh pasien yang kehilangan gigi ya atau gigi telah dicabut. Yang pertama adalah, silakan Dr. Adel. Sudah terlihat? Ya, sudah.
Yang pertama adalah gigi tiruan lengkap. Gigi tiruan lengkap adalah gigi tiruan untuk menggantikan seluruh gigi yang telah dicabut karena penyakit gusi yang serius atau karena kerusakan gigi. Misalnya gigi berlubang yang sudah parah, tidak bisa dipertahankan lagi, maka perlu dilakukan pencabutan. Nah, tujuan dibuatkan gigi tiruan ini agar fungsi mengunyah, bicara, dan estetik dari pasien yang kehilangan gigi menjadi pulih kembali. Sering ditemukan pada pasien pemakai gigi tiruan lengkap ini, kemampuan gigi tiruan untuk tetap stabil di dalam rongga mulut sulit didapatkan. Sehingga perlu dibuatkan bangunan tambahan pada tulang rahang untuk mendapatkan stabilitas gigi tiruan yang lebih baik di dalam rongga mulut. Adik-adik bisa melihat di sisi kanan ya, gambar sisi kanan di rahang dipasangkan implan ya, implan kecil atau mini implan dengan tujuan untuk dapat menambah retensi dan stabilisasi daripada gigi tiruan lengkap yang biasanya sulit didapatkan pada orang-orang yang sudah lama kehilangan giginya sehingga tulang rahang pasien tersebut menjadi datar dan sulit mendapatkan stabilitas. Jadi dengan adanya penambahan implan pada rahang gigi, pada rahang, tulang rahang, maka gigi tiruan lengkap yang dipakai pasien tersebut akan lebih stabil. Kemudian, next, Dr. Adela. Berikutnya adalah gigi tiruan sebagian lepasan. Gigi tiruan ini merupakan salah satu jenis gigi tiruan yang diperuntukkan pada pasien yang kehilangan sebagian giginya. Jadi tidak seluruh ya, hanya beberapa. Gigi tiruan ini dapat dilepas dan dipasang sendiri oleh penggunanya ke dalam rongga mulutnya. Gigi tiruan ini dibuat dengan tujuan untuk menggantikan gigi dan fungsi yang hilang serta mempertahankan struktur jaringan yang masih tertinggal di dalam rongga mulut. Seperti yang dijelaskan Dr. Barunawati sebelumnya, bahwa apabila ada kehilangan gigi, gigi akan miring atau lebih panjang tumbuhnya, sehingga dengan adanya gigi tiruan sebagian lepasan ini mempertahankan struktur jaringan yang masih tersisa di dalam rongga mulut, seperti gigi-gigi yang berada di samping kiri kanannya atau di atasnya, tidak bergerak ke ruangan yang kosong. Kemudian, Dr. Adela, nah berikutnya adalah gigi tiruan cekat. Gigi tiruan cekat juga merupakan salah satu jenis gigi tiruan yang diperuntukkan pada pasien yang kehilangan sebagian giginya, namun tidak dapat dilepas dan dipasang sendiri oleh penggunanya ke dalam rongga mulut. Jadi, gigi tiruan ini disemenkan secara permanen pada gigi pegangan yang berada di samping gigi yang digantikan. Ya, misalnya di sini di gambar ini ada gigi yang hilang, kita perhatikan. Nah, gigi-gigi yang di sebelahnya atau di sampingnya perlu dilakukan pengurangan, sedikit pengurangan untuk menjadi pegangan daripada gigi yang akan digantikan. Nah, biasanya gigi tiruan seperti ini disebut gigi tiruan jembatan. Sehingga disebut juga sebagai bridge denture, ya, sering kita dengar bridge. Jadi seperti gambar di tengah ini ada jembatan, ilustrasinya seperti itu, dipegang oleh dua bangunan kokoh yang masih kokoh dan baik di kiri kanan gigi yang akan digantikan. Next, Dr. Adel. Nah, berikutnya adalah implan, gigi tiruan implan. Akhir-akhir ini minat masyarakat terhadap salah satu gigi tiruan yang gigi tiruan untuk menggantikan gigi yang hilang adalah gigi tiruan implan. Nah, kenapa minat masyarakat semakin tinggi? Karena implan ini langsung terpasang di dalam tulang rahang sehingga pasien merasa seolah-olah seperti gigi asli. Jadi pasien merasa lebih nyaman. Namun jenis gigi tiruan ini masih relatif tinggi biayanya, harganya, sehingga belum dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Next, Dr. Adela. Nah, berikutnya adalah veneer gigi, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi generasi Z seperti adik-adik SMA ini ya. Mungkin adik-adik sering melihat di televisi atau di media sosial, gigi yang rapi, putih, teratur, sampai penasaran kok bisa gigi begitu indahnya
para movie star atau artis Instagram ya, umumnya mereka sebenarnya menggunakan veneer ya, veneer gigi. Nah, kenapa gigi begitu indah, teratur, rapi? Mereka rata-rata menggunakan veneer gigi ini. Next. Nah, adik-adik bisa melihat di sini ya. Jadi sebenarnya veneer gigi ini adalah prosedur medis yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan gigi seseorang dengan cara menempelkan veneer di bagian depan gigi. Veneer dapat menutupi kecacatan pada gigi, seperti bentuk, warna, dan ukuran gigi yang tidak sesuai dengan keinginan pasien. Di sini bisa dilihat dua contoh ini ya, bagaimana sebelum dan sesudah dipasang veneer gigi di sini. Nah, yang artis Hollywood di sini kita bisa melihat before, sebelum pemasangan veneer terlihat senyumnya demikian. Ternyata artis ini dia kurang puas dengan senyumnya. Dia ingin terlihat lebih warna giginya mungkin lebih cerah, susunannya lebih rapi, sehingga mereka memutuskan untuk mendapatkan perawatan veneer gigi. Nah, veneer ini umumnya dibuat dari porselen ya, dan akan menempel secara permanen pada gigi. Sebelumnya, Dr. Adela, berbeda dengan implan gigi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa crown gigi ini, sebelumnya lagi Dr. Adela, nah ya, diperhatikan di sini yang gambar ada seperti yang bawah, bahwa veneer ini hanya menutupi bagian depan gigi saja, ya. Sementara tadi kalau implan gigi menggantikan gigi hingga ke akarnya, dan crown gigi ini untuk veneer ini hanya menutup bagian depan giginya aja, tidak seluruh gigi. Nah, siapa indikasi daripada veneer gigi ini? Siapa yang boleh dipakaikan veneer gigi ini ya? Biasanya veneer gigi ini diminta pasien untuk alasan kosmetik atau memperbaiki penampilan. Dengan veneer, warna gigi dapat menjadi lebih cerah, bahkan dapat membuat senyum seseorang menjadi lebih simetris. Kadang kalau garisnya miring seperti gambar yang paling kanan, maka kita bisa menyusun agar garis tengahnya tepat di tengah atau simetris dengan wajah. Nah, veneer gigi ini dapat juga dilakukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi seperti gigi patah atau rusak, rongga antar gigi atau jarak antar gigi yang tidak seragam, ya, atau gigi bentuknya tidak wajar, runcing, atau ada gigi yang lebih kecil dari gigi-gigi di sekitarnya, atau karena perubahan warna pada gigi yang tidak dapat dihilangkan dengan bleaching atau pemutih gigi, maka dapat dipilihkan veneer gigi ini untuk menutupi warna gigi yang kurang cerah. Cuma perlu diperhatikan ya adik-adik bahwa sebenarnya prosedur veneer gigi ini merupakan prosedur yang tidak dapat kembali atau irreversible kita katakan. Artinya jika Dr. Intan, waktu presentasinya sudah habis, Dokter. Oke. Ya 1 menit lagi mungkin bahwa jadi tidak semua orang bisa menggunakan veneer ini. Siapa saja yang bisa menggunakan veneer ini adalah orang yang giginya sehat, ya, tidak memiliki penyakit gusi. Orang yang giginya masih baik, tidak rapuh, ya, tidak pembusukan, tidak patah seperti itu, maka dapat dipilihkan veneer gigi. Nah, sampailah kita pada kesimpulan bahwa gigi tiruan yang dipilihkan dan diberikan kepada pasien yang kehilangan gigi dapat mengembalikan fungsi estetik atau keindahan dari pasien, fungsi pengunyahan atau mastikasi, fungsi bicara, dan kesemua fungsi ini mampu meningkatkan kualitas hidup daripada pasien tersebut. Demikian Dr. Adela, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Wanti dan Dr. Intan atas paparan materinya yang sangat menarik. Kemudian selanjutnya dapat kita buka sesi tanya jawab ya untuk Bapak dan Ibu guru serta adik-adik yang ingin bertanya, mungkin bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Masih kita tunggu ya untuk menuliskan pertanyaannya. Silakan ditambahkan keterangan kalau belum ada yang bertanya. Masih belum ada pertanyaan ya dari Bapak, Ibu, dan adik-adik ini dari SMA Samtar Kudus Jansen.
Mungkin tentang ini ya, Dokter Intan ya. Halo, Dokter Intan. Ya, Dokter Adel. Halo. Tentang vinir mungkin ya, Dok ya, yang sekarang ini ya sedang ngetren banget ya, Dok ya, tentang vinir. Iya. Halo, Dok. Iya. Mungkin bisa tadi, Dok, tadi kan sempat kepotong dikit ya, Dok ya, tentang vinir ya, Dok ya, ada yang mau gigi ditambahkan kelinci, kan? gigi kelinci. Iya, itu, Dok. Udah belum? Silakan dijawab, Dokter Intan. Oh, apa pertanyaannya, Dokter Adel, gigi kelinci? Iya, Dok, tentang gigi kelinci, Dok, atau mungkin juga ini, Dok, memberikan informasi kepada ini adik-adik SMA juga, Dok, bahwa sekarang banyak ini ya, Dok ya, beredar vinir-vinir yang di tukang gigi, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Dok, dipaparkan lagi supaya bisa tersampaikan, Dok, tentang ini bahaya vinir juga, Dok, apabila tidak dikerjakan oleh dokter gigi, Dok. Bisa ditambahkan tentang itu, Dok, silakan. Iya, terima kasih, Dokter Adel. Jadi adik-adik ya, kita banyak melihat saat ini salon-salon gigi bertebaran, mudah didapatkan di mana-mana ya, menawarkan untuk melakukan perawatan estetis, ada yang melakukan pemutihan dengan vinir juga, pemutihan gigi, atau ya orto juga malah ada yang salon gigi menawarkan seperti itu ya, adik-adik. Nah, itu perlu kecermatan dari kita ya, dari adik-adik sendiri untuk memilih perawatan yang baik itu kemana. Karena sesuatu itu, misalnya kita melakukan suatu perubahan ya, ingin melakukan suatu perubahan pada rongga mulut kita, tentunya kita memikirkan untuk jangka panjang ya, kesehatannya, bangunan yang dibuat apakah cukup higienis ya, bisa mempertahankan kesehatan rongga mulut untuk jangka panjang. Nah, jadi itu perlu dipertimbangkan. Jadi hati-hati dalam memilih perawatan. Jangan sampai malah bukan mengembalikan fungsi estetik kesehatan atau menjaga kesehatan rongga mulut. Lebih lanjut malah khawatirnya nanti merusak gigi yang ada. Nah, mungkin Dr. Murti di sini dari Departemen Prostodontia, beliau fokus di bidang vinir ya, dan mengajar mata kuliah vinir gigi. Mungkin Dr. Murti ingin menambahkan, silakan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Intan. Mungkin bisa menambahkan sedikit tentang tadi yang ditanyakan tentang ini ya, gigi kelinci ya. Mungkin terinspirasi dari para pemain sinetron begitu ya, itu banyak yang gigi kelinci, tapi sebenarnya itu harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Tidak semua yang tren itu bisa diikuti maupun dilakukan pada semua individu. Jadi misalnya, waduh itu Vega itu kok gigi kelincinya jadi cakep, jadi tren gitu ya, artis-artis ikut, tapi nggak semuanya itu bisa ya, tergantung juga oklusinya bagaimana ya. Jadi jangan-jangan nanti cuma baru dipasang sebentar kena gerakan oklusi, nanti bisa lepas begitu. Jadi tidak semuanya, tapi intinya kalau sekarang ini metode tentang teknik-teknik untuk estetik itu banyak sekali, diantaranya memang yang masih digemari di tren saat ini adalah vinir ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan juga, dan juga itu memerlukan diskusi ya dengan pasien. Jadi nanti itu jangan sampai ekspektasinya itu berlebihan ya, wah saya kalau di vinir nanti saya jadi begini-begini. Itu harus ada diskusi dengan para pasien, dengan dokternya, apakah memungkinkan hal itu sesuai dengan ekspektasi pasien. Ya, begitu. Baik, Dokter Murti. Ya, Dok. Ini ada Ya, pertanyaan lagi, Dok. Pertanyaan lagi nih, Dokter Ya, Adel yang perlu pertanyaannya dijawab. ini, Dok. Ya, apakah gigi tiruan bisa menggantikan fungsi dari gigi asli secara 100%? Monggo mungkin dari
Bapak dan Ibu dosen Departemen Prostodensia, mungkin dari Dr. Titi mungkin Dok akan menjawab pertanyaan ini Dok. Apakah gigi tiruan bisa menggantikan fungsi dari gigi asli secara 100%? Terima kasih Dr. Adel. Terima kasih atas waktunya Dr. Adel untuk menerangkan ini. Pada dasarnya manusia itu berusaha, semuanya itu, tetapi tidak mungkin akan mengalahkan ciptaan Allah. Jadi kalau dikatakan bahwa gigi tiruan itu kemudian fungsinya itu kemudian persis seperti gigi asli, itu tidak bisa. Ya katakanlah 80%, 70-80% gitu masih memungkinkan. Itu jawaban kami, Dr. Adel. Matur nuwun. Baik, terima kasih ya, Dr. Titi. Ini ada pertanyaan lagi ya, Dokter ya. Izin tanya Dok, apakah gigi palsu tidak memiliki efek samping ketika digunakan secara berkepanjangan? Mungkin Dokter Tias mungkin akan menjawab, atau Dokter Suparyono, monggo Dokter jika ingin menjawab. Terima kasih Dr. Adel, saya izin menjawab ya. Nah, kalau memakai gigi tiruan itu dipakai terus-menerus, asal gigi tiruannya itu pas, kemudian dia retensi, stabilisasinya bagus, oklusinya bagus, maka itu bisa dipakai sampai bisa 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun bisa. Tapi kalau sudah rusak, sudah patah, ataupun ada yang gonjang-ganjing, nah itu tidak bisa dipakai berkepanjangan. Jadi harus dibetulkan dulu. Jadi harus supaya dipakai itu menjadi nyaman dan tidak menimbulkan efek samping di mulut. Karena kalau umpamanya tidak pas, itu membuat kayak ganjel seperti itu, nanti membuat TMJ-nya jadi sendinya menjadi sakit. Kalau umpamanya ada yang nyocok-nyocok, tidak dibetulkan, maka menjadi sariawan. Nanti sariawan kemudian akan menjadi luka yang lebih besar lagi. Nah, itu membahayakan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih, Adel. Iya, terima kasih Dr. Tias atas jawabannya. Ini waktunya sudah habis ya, Dek ya? Sudah, Dokter. Oke, berarti ini langsung ditutup saja dari kami Departemen Prostodensia. Bagaimana, Dek? Silakan untuk ditutup, Dokter. Baik, terima kasih banyak kepada pembicara ketiga kita yang telah menyampaikan materi pada hari ini, yaitu Dr. Gigi Intan Ruspita, MKes PhD Spesialis Prostodontia, dan Dr. Gigi Sri Budi Barunawati, MKes Spesialis Prostodontia Konsultan, serta moderator yang telah memandu, yaitu Dr. Gigi adalah Sivia Maharani, MDSC. Kami berharap bahwa seluruh materi yang telah disampaikan pada hari ini dapat diserap oleh para peserta sekalian. Acara selanjutnya adalah penyampaian pesan dan kesan dari Kepala SMA Santo Arnoldus Johnson disertai sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Ketua Panitia Disnatalis FHG UGM ke-74, Dr. Gigi Almalingkar Jonarta MKes, kepada Kepala SMA Santo Arnoldus Johnson ataupun pihak yang mewakilinya. Persilahkan Bapak atau Ibu Guru. Baik, selamat sore untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Saya bersama Bapak Ibu Guru dan pegawai peserta didik, kami mengucapkan limpah terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM bersama jajaran yang telah hari ini berbagi banyak hal tentang kesehatan gigi dan mulut. Kami sangat bersyukur karena mendapat banyak hal baru untuk hidup kami setiap hari dengan gaya hidup kami anak-anak muda. Mungkin hari ini akhirnya kami mulai terbuka bahwa ternyata ngopi dan ngeteh itu juga sangat berpengaruh. Jadi banyak hal yang kami bisa dapat dari Bapak Ibu dosen semua yang menjelaskan ini kepada kami. Jadi
Kami sangat berterima kasih pada kesempatan ini kita bisa bertemu bersama walaupun dengan cuman dalam jaringan, kita bisa berdiskusi, adik-adik terdidik di sini bisa bertanya banyak hal dan mendapatkan banyak hal. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf mungkin sepanjang kegiatan kita ini agak sedikit tidak nyaman karena kami di sini sedikit terkendala jaringan, tetapi kami masih berusaha sangat maksimal supaya kegiatan-kegiatan atau materi-materi yang disampaikan bisa kami dengar dengan baik. Mungkin itu saja. Sekiranya kerjasama ini bisa berjalan terus, ada hal-hal baru yang besok-besok kami bisa dapat, kami bisa tanyakan ke Bapak Ibu dosen sekalian. Dan siapa tahu setelah ini ada anak-anak kami yang tertarik menjadi dokter gigi seperti Bapak Ibu dosen sekalian, kami sangat bersyukur. Siapa tahu hari ini menjadi sesuatu yang baru untuk mereka dan mereka bisa tertarik untuk mengikutinya. Baik, mungkin sekian saja. Salam dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya sambung langsung ya, moderator. Terima kasih sudah memberi izin kepada kami untuk kemudian berbagi ilmu dengan untuk anak-anak semua dan Bapak Ibu di situ. Jangan khawatir Pak, nanti semua materi ini akan kami unggah di YouTube. Jadi nanti akan kami berikan tautannya YouTube, jadi bisa didengarkan lagi. Bahkan nanti ada beberapa YouTube yang tentang sekolah-sekolah lain. Kami seminggu ini ada 4 sekolah. Boleh dibagikan untuk Bapak Ibu guru dan anak-anak. Jadi tentang kesehatan gigi dan mulut. Ada di SMA Mataram, ada 1, SMA Temanggung, dan kemudian ada SMA 1 di Jogja, ada juga SMA Stella Duce. Terima kasih sekali, dan ini secara simbolik saya aturkan sertifikat nanti yang beneran akan dikirimkan melalui PDF, jadi terus akan kami berikan dengan ucapan selamat, terima kasih sudah berpartisipasi. Dan satu lagi, masih ada acara rangkaian kegiatan yaitu lomba pembuatan video kesehatan gigi dan mulut oleh anak-anak SMA. Nah, silahkan nanti tolong dibagikan. Nah, ini nanti biar boleh anak-anak, sepertinya anak-anak SMA kan sudah diajari cara membuat video IT gitu ya zaman sekarang. Silahkan nanti hadiahnya lumayan, tapi mempunyai pengalaman untuk itu. Begitu saja Pak. Terima kasih Bapak Ibu guru, adik-adik. Terima kasih sekali. Salam kenal, kapan-kapan dolan ke Jogja kalau pandemi sudah selesai. Semoga ada yang kemudian mendaftar ke FKG UGM. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan memberikan materi pada siang ini. Terima kasih. Untung saja internet lancar ini ya Pak ya. Katanya hujan deras tadi. Ya, dapat salam dari dosen-dosen dari FKG UGM tadi, foto videonya tadi saya bagikan kepada para dosen dan semua menyampaikan salam. Acara saya kembalikan kepada MC. Baik, sampailah kita kepada penghujung rangkaian acara pengabdian masyarakat dalam rangkaian Disnatalis FKG UGM ke-74 yang bertema Edukasi Kesehatan Gigi dan Mulut untuk Remaja, terkhusus untuk SMA Santo Arnoldus Johnson. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada para pembicara dan moderator yang telah memberikan materi yang bermanfaat untuk kita semua. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh guru dan siswa SMA Santo Arnoldus Johnson yang telah hadir sebagai peserta webinar kita pada hari ini. Kami berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya selaku MC Ihsan Nuraski pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Akhir kata, selamat siang.